Oke guys, based on request, gue mau bahas timbangan. Bukan cuma timbangan biasa tentunya, tapi timbangan yang bisa mengukur body fat percent dan tentunya juga smart. Ini adalah InBody Dial H30. Gue mau cerita kenapa gue beli ini dan seberapa bagus, seberapa bergunanya buat gue. Dan ada sedikit perbandingan dengan device-device gue yang lainnya yang bisa mengukur body fat juga. Let's go! Alright. Buat yang udah kenal gue, follow gue di Instagram, silakan kalau belum. Mungkin tahu kalau gue selain suka teknologi, gue juga suka banget mencoba hidup sehat. Well, at least berusaha lah, mencobalah. Nah, gue jadwal tenis gue sekitar 2-3 kali seminggu, terus kadang ditambah pedal, jadwal strength training di gym tuh 1 kali plus 2-3 kali di rumah. Dan gue juga makannya dijaga, dan yang seperti yang udah lihat di video-video gue sebelumnya, gue pantau tidur gue dengan smart ring, dan ya satu lagi gue pakai smartwatch. Mungkin agak berlebihan ya. Tapi disclaimer dulu nih, gue nggak klaim diri gue sebagai satu udah sehat dan gue bukan expert. Artinya gue bukan fitness instructor, gue bukan nutritionist, gue nggak ada sertifikatnya. Dan jadi nonton video ini dengan riset-riset ekstra ya. Gue cerita berdasarkan pengalaman dan pengetahuan gue aja. Oke, kita mulai. So, ini adalah InBody Dial H30. InBody sendiri perusahaan membuat body composition analyzer. Jadi kayak gampangnya timbangan canggih lah. Yang dibuat oleh perusahaan dengan nama InBody itu sendiri atau Biospace. Dia didirikan tahun 96 oleh Dr. Ki-Chul Cha di Korea Selatan. Dan sudah terdaftar di bursa dengan valuasi itu udah gede banget lah. Lumayan kalau nggak salah tuh di atas $200 juta lah. Nah, gue pertama kali kenal InBody sendiri adalah di saat gue medical check up. Nah, atau setiap ke nutritionist. Ini device yang udah jadi patokannya mereka dan ya gue udah pernah pakai yang lebih besar ya. Dia ada tangannya tinggi banget dan ya itu yang dimana-mana tuh artinya InBody bagi gue adalah udah dipercaya banget akurasinya sama dunia kesehatan. Tapi masalahnya alat yang gue coba sebelumnya itu gede banget dan mahal banget, nggak cocok untuk kantong gue. Nah begitu ada yang versi kecil ini ya udah sesuai dengan budget gue gas. Sebelum kita ke device ya, perlu dipahami juga bahwa InBody ini selain mengukur berat, dia juga mengukur SMM, skeletal muscle mass, PBF, percentage body fat, dan juga VFL, visceral fat level. Wait, ribet banget kayaknya. Coba ya, gue breakdown dulu sambil menjelaskan kenapa ini, angka-angka ini penting buat kesehatan kita. Gini nih, banyak orang mikir bahwa berat badan itu adalah indikasi utama yang udah menunjukkan kesehatan kita. Nah, sebenarnya levelnya tuh banyak gitu. Yang paling dasar mungkin berat badan, iya betul. Terus ada juga harus dilihat tinggi badannya berapa. Nah kalau itu udah tahu, level berikutnya mungkin BMI. Bukan. BMI itu udah nggak relevan sebenarnya karena BMI itu cuma mengukur berat badan terhadap tinggi badannya. Sedangkan komposisi badan yang ditotalkan jadi berat badan itu sedikit lebih kompleks daripada itu. Berat badan isinya bukan cuma satu hal kan, isinya tuh banyak. Jadi badan kita itu harus dibagi menjadi cairan, otot, lemak di luar tulang tentunya. Orang dengan otot yang lebih banyak, lemak lebih sedikit akan relatif lebih sehat daripada yang dominan di lemaknya. Kebanyakan lemak itu bukan cuma urusan estetik biar six pack gitu, tapi juga untuk kesehatan. Sebenarnya utamanya bahkan kesehatan. Semakin banyak lemak, apalagi di daerah dekat organ atau di organ itu sendiri, atau yang disebut visceral fat tadi, itu bahaya. Banyak potensi terjadi penyumbatan di organ itu atau kerja organnya sendiri jadi lebih keras. Batas normal ini tentu akan berbeda sesuai dengan jenis kelamin dan usia. Contoh, untuk gue yang laki-laki di atas 40, maksimal adalah sekitar 23% fat. Sedangkan minimum adalah sekitar 10%. Yes, ada minimumnya. Terlalu sedikit lemak dalam tubuh itu juga berbahaya. Kita bahas di lain kali lah. Jadi, ingat, InBody ini bisa mengukur berat badan, mengukur persentase lemak tadi, mengukur skeletal muscle mass atau otot yang menempel ke tulang, dan 3 elemen ini sudah menjadi dasar mengukur kesehatan next level. Ingat ya, dasar. Masih banyak lagi di atasnya lagi. Ya kolesterol, asam urat, segala macam. Nah, itu butuh lab. Nah ini kita yang dasar dulu. Cara kerjanya gini nih. Kita lihat device-nya. Perhatikan ada 4 lempengan besi ini tempat kita menaruh kaki kita. Dan kita bisa ambil handle-nya yang tersembunyi di depan ini. Dipegang dengan tangan kita menaruh di 2 jempol ini. 2 jempolnya di daerah besinya ini sendiri. Nah kita ukur dan di balik layar ini InBody mengalirkan listrik kecil banget ke tubuh kita untuk menentukan lemak mana, cairan, dan otot. Jadi prosesnya tuh sekitar 1-2 menit mungkin. Butuh waktu memang bukan seperti timbangan biasa yang instan langsung dapat angka berat badannya berapa, tapi setelah selesai hasilnya akan muncul seperti ini. Kita bisa melihat berat, body fat percentage, skeletal muscle mass tadi untuk rekomendasi posisi normalnya tuh normal di umur dan tinggi badan kita tuh dan jenis kelamin kita tuh segimana, itu ada. Dan nggak cuman itu, ini smart, artinya terhubung ke internet dan ada aplikasinya di smartphone, iOS dan Android. Yuk kita lihat aplikasinya. Di sini kita bisa lihat ada dashboardnya di mana kita bisa melihat
lihat hasil yang baru kita ukur tadi, lalu progres kita dan goal kita. Nah, berhubungan dengan goalnya berarti ada jalan menuju goal itu. Karena kita semua tahu, nutrisi berperan penting di sini. Jadi apps-nya ini menyarankan untuk mencapai target tersebut untuk makan seberapa banyak carbs, protein, fat, sama dengan total kalorinya dari nutrisi tersebut. Ya, daily intake lah. Lalu, if you like detail nih, ada tabnya sendiri. Kita geser lagi ke sebelah kanan. Di sini kita bisa melihat yang lebih detail lagi. Ini data gue dan yang mungkin belum banyak tahu adalah D-type ini, huruf D. Ini adalah anjuran harusnya tuh sehatnya tuh begini. So, weight, skeletal muscle mass, dan body fat mass itu garisnya membentuk huruf D. Yang paling panjang tuh harusnya yang muscle mass, SMM. Alhamdulillah nih sepertinya gue cukup sehat. Tinggal mungkin kurangi berat sedikit dengan sambil tetap punya muscle mass segitu. Nggak gampang loh, ngilangin weight tanpa ngilangin muscle mass. Capek banget, susah banget, bertahun-tahun gue nih. Sisanya bisa lihat di history, ada tab history dan ranking. History sebenarnya penting kalau mau lihat how far you've gone, gimana progres kalian selama berapa bulan, berapa tahun terakhir. Tapi ranking mungkin nggak guna juga kalau misalnya lo nggak punya temen yang pakai InBody juga. Gimana so far? Sounds ideal? Almost. Nah, gini-gini. Ada hal yang harus dipahami bahwa BIA atau Bioimpedance Analysis itu masih harus dipertanyakan keakurasiannya karena ini adalah estimasi. Paling akurat mungkin MRI itu loh yang lo masuk ruang lingkaran besar gitu, tabung gede banget gak boleh gerak. Tapi ya MRI itu nggak murah. Maksud kita mengukur setiap kali berapa fat persen kita harus bayar ya berapa ya, jutaan atau mungkin belasan juta di rumah sakit yang berbeda. MRI itu mahal. Jadi solusi gue ya beli timbangan yang masih dalam budget di bawah 5 juta. Ini udah dapat semuanya data-data yang gue butuhkan itu. Lebih ekonomis walau akurasinya mungkin kalah sama MRI. Lucu juga bahwa antara timbangan pun bahkan itu bisa menghasilkan angka-angka yang berbeda tipis-tipis. Ini di jam yang sama, gue ngukur menggunakan Fitbit Arya 2 dan hasil timbangan berat itu gue pakai juga untuk ngukur di Samsung Galaxy Watch Ultra, itu juga beda. Ya namanya juga estimasi. Nah, syarat dasar pengukuran ya kalau lo mau ngukur, kalau lo udah punya, itu adalah setiap ngukur coba usahakan sebelum isi perut di pagi hari. Usahakan juga di jam yang sama dengan pakaian yang sama karena kadang kalau ngukur pakai jeans sama pakai celana dalam doang itu beda. Gampangnya ya ngukur aja pakai celana dalam terus lah, udah sama, itu udah paling ringannya, nggak pakai apa-apa lagi. Gue ya lumayan rekomen InBody ini simply karena banyak dipakai di nutritionist sama di rumah sakit. 4 jutaan nih bonus smart bandnya, belum gue buka. Ini menurut gue cukup worth it ya, lagi promo dia soalnya. Tapi kalau dalam ekosistem Samsung, gue memang suka dari Samsung, ya lo pakai smartwatch Samsung tuh udah cukup. Langsung aja pakai Watch 7 atau Watch 7 Ultra, Watch 6 tuh juga udah bisa ngukur body composition itu, dia cukup akurat lah. Dan ekosistem Samsung Health juga cukup oke, so it's your call. Jadi untuk gue yang kebetulan emang suka teknologi dan hidup sehat, gue seneng banget hidup sehat gue bisa terukur. Yang penting itu, mau pakai device apapun lo ngukur ada di patokan yang sama terus. Tapi ini nggak harus ya, ini cuma salah satu indikasi. Di gue sangat membantu, di lo mungkin beda. Tapi setidaknya yuk kita mulai hidup sehat dengan mulai tidur durasinya cukup, minimal 7 jam, dengan jadwal yang hampir sama terus rutin. Terus mulai olahraga yang minimal ada strength trainingnya atau langkah 6.000 sampai 10.000 per hari. Mulai perhatikan yang dimakan, kurangi gula, kurangi gorengan, kurangi ultra processed food. Dan ingat, lakukan semuanya secara bertahap. Don't go cold turkey, jangan langsung ngagetin. Yang diubah ini lifestyle-nya. Kita bukan ikut kompetisi dulu-duluan. Apapun yang cepat hasilnya bisa cepat hilangnya juga. Semoga video ini membantu, semoga kita lebih sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye now, be nice, be strong.